Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa menghitung kenikmatan tersebut. Karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mulia, Nabi yang sempurna dan paripurna, yang dijadikan contoh dan wajib kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab yang ketiga. Dan kita sampai ke dalam hadis ke-27 di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis kedua di dalam bab sabar ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengamalkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Bukan kita membaca hadis ini bertambah hari bertambah banyak hanya bacaannya saja, akan tetapi ilmu dan akhlaknya tidak berubah. Mudah-mudahan kita semakin banyak membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, akhlak kita juga ikut berubah dan mengikuti hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadis yang ke-27 di dalam kitab ini. Wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Dari Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Kata Sa'id Al-Khudri, dia mengatakan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Ansar yang meminta-minta. Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sukanya minta-minta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'a'tahum, lalu Nabi memenuhi permintaan mereka. Mereka minta apa aja diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma sa'aluhu fa'atahum. Kemudian mereka meminta lagi, kemudian fa'atahum. Nabi memberikan lagi. Hatta nafida ma indahu, sampai apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu habis. Artinya Nabi sampai tidak memegang apa-apa lagi ketika memenuhi permintaan mereka. Faqala lahum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan apa yang ada pada diri beliau. Beliau mengatakan, ma yakum min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'iffahu Allahu wa may yastaghni yughnihi Allahu wa may yatasabbar yusabbirhu Allah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apapun kebaikan yang ada padaku, aku tidak akan menyembunyikan dari kalian. Barang siapa yang menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Barang siapa yang merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah ada, Allah akan mencukupkannya. Barang siapa yang bersabar, maka Allah anugerahkan kesabaran. Seorang tidak akan dikarunia sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada sabar. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini kita lihat bahwa
Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah akhlak beliau. Akhlak beliau. Dan salah satu akhlaknya yang kita kenal adalah kedermawanan beliau. Loman, lampe. Dia suka memberikan apa yang dia punya. Tidak pernah di dalam hadis annahu la yaruddu as-sa'ila. Tidak pernah menolak satupun permintaan. Rasulullah SAW itu tidak pernah menolak satupun permintaan dari sahabat-sahabatnya. Dan hal tersebut memang melekat pada diri Nabi Muhammad SAW. Sudah menjadi tabiat. Jika memberi, beliau SAW tidak takut miskin dan tidak pernah menolak permintaan-permintaan dari sahabat-sahabat beliau. Mungkin kalau dari sebagian kita, di antara kita ini ada orang yang sudah dermawan. Sudah dermawan, sudah baik ketika dimintai sumbangan dia ngasih, ketika dimintai sumbangan untuk acara kajian dia kasih, sudah dermawan. Tapi tidak akan bisa sampai kepada derajatnya Nabi Muhammad SAW yang setiap diminta tidak pernah menolak. Pasti kita pernah menolak satu permintaan sumbangan atau minta sedekah dan yang lainnya, pasti kita pernah menolak. Tapi kalau Rasul SAW tidak pernah menolak sama sekali. Sebagaimana dalam banyak hadis di dalam Bukhari dan Muslim, kita lihat bagaimana kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad SAW diberikan oleh sahabat kain burdah. Kain burda ini kain yang bagus, kemudian ini kesukaannya Nabi Muhammad SAW. Dipakai oleh Nabi, baru diberikan, karena Nabi suka langsung dipakai, keluar rumah, baru keluar rumah langsung diminta oleh sahabatnya radhiyallahu anhu. Apa yang dilakukan Nabi? Beliau cari tempat duduk, kemudian dibuka, kemudian dilempit, dilipat, beliau berikan kepada sahabat yang meminta tersebut. Diberikan. Sampai sahabat-sahabat yang lain tuh marah, menegur sahabat yang meminta. Kamu ini kok minta kain burdahnya Nabi, padahal engkau tahu bahwa Nabi Muhammad SAW suka, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah menolak permintaan dari sahabat-sahabatnya. Kemudian orang ini mengatakan, saya akan memakai kain burdah ini untuk kain kafanku nanti. Dan benar dijadikan kain kafan oleh sahabat yang meminta. Kalau misalkan di antara kita berat untuk melakukan hal tersebut, misalkan ada jamaah di sini yang baru diberikan sarung BHS, harganya 2 juta, baru dipakai depak masjid pas penta bi Agus, Pak Kandar sarung mapan, minta arah langsung buka, Pak Kandar, langsung dikasih, iya Gus, kasih. Dan ini kesukaan, sarung mahal baru dipakai, diminta, dikasihkan. Dan ini berat. Dan ini adalah derajat ketinggian akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menolak permintaan. Bahkan Rasulullah SAW ketika para ulama menjelaskan hadis-hadis ketika Rasulullah itu diminta oleh orang Arab Badui, yang pada saat dia meminta kepada Nabi Muhammad SAW, sebagian ulama mengatakan bahwa dia belum masuk agama Islam, baru pulang perang, bawa kambing 1 lembah, ribuan kambing diminta oleh Arab Badui, diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, semuanya diberikan. Kemudian orang Arab Badui ini kembali ke kampungnya, kemudian mengatakan, ya qaumi aslimu fa innahu Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqra. Wahai kaumku, wahai tetangga-tetanggaku, wahai orang-orang yang ada di kampungku, aslimu, masuklah Islam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW yu'ti ata'an, ketika sudah memberi, la yakhshal faqra, tidak takut miskin. Dan itu adalah kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada yang sahabat yang minta, dalam hadis Sa'id Al-Khudri ini, diminta dikasihkan, diminta lagi dikasihkan, sampai nggak punya apa-apa, sampai habis yang ada pada diri Rasulullah SAW. Maka kita meniru ya kedermawanan Nabi Muhammad SAW, meskipun tidak sampai kepada derajat tersebut.
ya semampu kita, sebisanya kita. Kalau kita sampai derajat ini habis barang-barang kita ya, nggak mampu. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga ada satu pelajaran, yaitu diperbolehkan kita meminta-minta jika memang dalam keadaan yang sangat terpaksa dan tidak ada jalan yang lain lagi. Udah nggak ada harta, misalkan ada orang yang bangkrut habis kebakaran dan seterusnya, itu boleh meminta-minta dalam keadaan yang sangat terpaksa. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahullah." Barang siapa yang merasa cukup menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan. Para ulama menjelaskan bahwa al-afif adalah menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, dan termasuk dari sikap al-afif adalah menjaga diri dari semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri dari menuruti hawa nafsu. Menjaga diri dari menuruti hawa nafsu. Karena hawa nafsu yang ada pada diri kita ini minta dituruti semuanya. Dan ketika sudah dituruti, sudah, setelah itu hilang kenikmatannya, hilang kepuasannya. Ada orang menginginkan satu kemaksiatan, sudah, kalau sudah maksiat selesai, detik itu juga akan hilang kenikmatannya. Maka jangan pernah mengekor, mengikuti, menuruti hawa nafsu yang ada pada diri kita. Jaga kehormatan diri kita dengan menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yastaghni yughnihillah." Dan barang siapa yang merasa cukup, merasa puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkannya sampai dia merasa tidak membutuhkan apa yang ada pada manusia yang lain. Karena kekayaan hati adalah kekayaan yang hakiki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisal ghina an kathratil 'arad." Kekayaan itu bukan banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Kan tetapi kekayaan yang benar, kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Kalau hati ini merasa cukup, kita biasa aja gitu. Biasa melihat ada orang bangun rumah besar, ada tetangganya beli motor, ada tetangganya punya pekerjaan kemudian gajinya besar, biasa aja. Karena dia sudah merasa cukup hatinya. Dan ini bisa kita rasakan para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati ini Allah memberikan al-ghina, cukup, nggak akan peduli kita. Tidak akan peduli, sama sekali tidak akan peduli dengan kekayaan orang lain, dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita tenang, hati kita ini tentram, dan kita mempunyai harga diri karena memang jauh dari meminta-minta, jauh kepada kagum terhadap harta orang lain. Ketika Allah sudah memberikan rasa itu, al-ghinan nafs, kekayaan jiwa, kekayaan hati, maka alhamdulillah itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirullah." Dan barang siapa yang bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepadanya. Wa ma u'ti ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Dan sabar itu, seseorang tidak dianugerahi satu pemberian khairan wa awsa'a, yang lebih baik dan lebih luas daripada as-sabru, daripada sabar. Kalau kita sudah memiliki sabar, maka kita sudah mencukupkan semuanya. Kita bersabar dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga bersabar dari kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, dari keadaan ekonomi kita yang kekurangan. Sabar semua. Allah telah menganugerahkan sesuatu yang baik, sesuatu yang luas di dalam kehidupan kita. Ketika Allah sudah menganugerahkan sabar, maka kehidupan akan tenang, hati kita tenang, tentram, damai dalam menghadapi seluruh problematika kehidupan kita. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, terutama berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.